Markas rudal utama Israel meledak tiba-tiba. Awal tahun bikin gempar dunia, ledakan dahsyat hantam sebuah markas rudal utama dan terbesar di Israel yang diketahui sebagai tempat paling sensitif di seluruh Israel. Ledakan yang terjadi tiba-tiba itu bikin panik seluruh pasukan Zionis yang tengah siaga di sana. Ancaman nyata bagi pertahanan Israel, apalagi di saat sekarang ini perlawanan Palestina makin sengit. Tidak hanya Hamas dan Hizbullah yang akan dihadapi karena ada kelompok baru seperti Sarang Singa, Jihad Islam Palestina dan kelompok perlawanan pemuda lain yang kekuatannya banyak didukung negara-negara hebat seperti Iran hingga Rusia. Ledakan yang terjadi tengah malam menghabisi persiapan rudal yang tengah disiagakan. Untung kobaran api tidak sampai keluar arena, namun tetap melenyapkan senjata andalan tentara Netanyahu. Pabrik rudal disebutkan berada di wilayah Israel Tengah di kota Ramle, namun belum diketahui pemicu dari ledakan dahsyat itu. Yang pasti, dari rekaman video yang beredar, terlihat ledakan memicu awan hitam tebal sangat besar ke angkasa. Pabrik rudal Israel dikenal cukup canggih, namanya Tomer. Di tempat ini Israel mengembangkan berbagai jenis rudal, mesin roket hingga peluncur satelit OV. Selain itu, banyak senjata rahasia milik Tentara Nasional Israel alias IDF yang tercipta di pabrik ini, termasuk sistem pertahanan rudal Euro 4. Dua ledakan di Yerusalem makan korban dari Israel. Dua ledakan terpisah mengguncang Yerusalem, ibu kota Israel, pada Rabu pagi, akibatnya memakan banyak korban dan lainnya terluka. Ledakan terjadi setelah seorang warga Palestina dihabisi oleh pasukan Israel di kota Nablus, tepi barat. Dari laporan Al Jazeera, ledakan pertama terjadi sekitar pukul 7 pagi di dekat stasiun di sepanjang jalan raya di pintu masuk barat ke Yerusalem yang biasanya dipadati banyak orang. Sementara itu 7 orang terluka dalam ledakan pertama dan setidaknya 2 dalam kondisi kritis. Ledakan kedua terjadi kurang dari setengah jam kemudian di persimpangan Ramot di Yerusalem Utara. Para pejabat mengatakan 5 orang luka ringan dan lainnya masih belum dikonfirmasi kondisinya. Polisi yakin insiden pertama disebabkan oleh bahan peledak yang dikemas di dalam sepeda. Kedua ledakan tersebut diyakini telah diaktifkan dari jarak jauh. Otoritas Israel telah menutup jalan-jalan utama dan mendirikan pos pemeriksaan di bagian timur dan barat Yerusalem sebagai bagian penyelidikan atas ledakan tersebut dan mencari tersangka. Berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan, tentara Israel juga mengumumkan penutupan 2 pos pemeriksaan utama di wilayah Jenin, yaitu Jalemah dan juga Salem. 2 ledakan itu diyakini adalah aksi balasan untuk Israel yang telah menghabisi 1 pemuda Palestina beberapa waktu sebelumnya. Turki katakan Israel adalah negara teroris. Pembunuh warga Palestina harus dibunuh juga. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Perdana Menteri Israel yang baru Benjamin Netanyahu yang berkomentar soal operasi militer Turki di Afrin.
Kecaman Erdogan disampaikan untuk merespon perkataan Netanyahu sebelumnya terkait dengan pembunuhan warga Palestina oleh serdadu Israel di pagar perbatasan jalur Gaza. Netanyahu memberikan label pada Erdogan sebagai seorang pelaku pengeboman warga. Dia mengatakan tentara kami disebut menindas orang-orang di Afrin. Netanyahu, Anda lemah dan miskin, kata Erdogan di depan peserta Kongres Partai Pembangunan. Kami sedang berurusan dengan teroris, tapi Anda tidak, sebab Anda adalah sebuah negara teror, ujar Erdogan menambahkan. Berbicara mengenai Perdana Menteri Israel sebagai pelaku pendudukan tanah Palestina, Erdogan berucap, Anda seorang teroris, sejarah merekam apa yang telah Anda lakukan terhadap seluruh bangsa Palestina yang tertindas, dan Anda berhak untuk ditindas. Sedikitnya 17 warga Palestina menjadi korban atas agresi Israel ketika pasukan Israel menembakkan senapan berpeluru ke arah pengunjuk rasa. Hari Tanah adalah sebuah peristiwa untuk memperingati tewasnya 6 warga Palestina yang ditembak oleh serdadu Israel setelah mereka demonstrasi melawan pemerintahan Israel atas pendudukan lahan. Presiden Turki Erdogan mengutuk keras aksi brutal Israel dan mengirimkan banyak bantuan serta tentara Turki untuk membalas apa yang dilakukan Israel pada Palestina. Keras seperti diketahui, Turki masih mendukung Palestina. Dan Turki bersikeras untuk memerdekakan negara Palestina untuk membantu jutaan muslim di sana.